Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang harusnya kita sudah mengerti mengenai dosa. Tapi kita akan bahas bagaimana kelanjutan manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, dan kita akan melihat bagaimana hubungan antara manusia yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah dan berhubungan dengan dosa. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh mengumpulkan kami pada hari ini. Kami mengucap syukur karena anugerah daripada Engkau saja. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini kiranya Tuhan menolong kami sekali lagi untuk kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong hamba-Mu dan juga kami semua yang mendengarkan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya masuk ke dalam telinga kami, dalam pikiran kami, tetapi juga masuk ke dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami menyadari kami membutuhkan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Saya 23, Bapak Ibu 24. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Satu lagi kita akan buka dalam 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal pertama ayat 8 sampai kepada ayat ke-10. Kita akan baca bergantian, saya 8, Bapak Ibu 9. Kita akan baca sampai kepada 10, kita bergantian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian bacaan firman Tuhan, Bapak Ibu, mengenai doktrin dosa. Kita harus mengerti dulu, kita jatuh dalam dosa di dalam Kejadian pasal ketiga. Itu bagaimana manusia semua sudah di dalam keberadaan yang tragis, tragedi terjadi. Sebelum kita melanjutkan mengenai dosa ya Bapak Ibu, dosa, kerusakan atau fall, ya kejatuhan. Ini menjadi diskusi awal kita dulu, jadi kita mulai di dalam diskusi. Jika manusia sebagai gambar dan rupa Allah, apakah yang rusak? Apakah manusia berdosa tetap menjadi gambar dan rupa Allah? Nah, boleh PPT-nya boleh di-share-kan? Oke. Nah, ini pertanyaan pertama, Bapak Ibu, kita boleh diskusi dulu nih. Kan kita diciptakan, bagian pertama kita sudah bahas bahwa manusia diciptakan sebagai image of God. Ini image of God. Nah, di dalam Kejadian pasal ketiga, kita sudah tahu bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa. Berarti pertanyaan yang kita harus diskusikan bersama-sama sebelum kita lanjut ke dalam namanya doktrin dosa. Jika manusia sebagai gambar dan rupa Allah ini jatuh dalam dosa atau rusak, apa yang rusak? Apakah kita kehilangan kemuliaan Allah dalam konteks image of God-nya hilang? Atau kita tetap sebagai manusia berdosa dan juga adalah gambar dan rupa Allah? Boleh kita brainstorming dulu? Nah, ke pertanyaan saya ya. Apakah orang berdosa itu masih tetap image of God? Gimana Bapak Ibu? Masih ya, benar ini ya. Jadi kalau ada orang yang nyebelin gitu, tetap image of God ya. Kalau ada, apa lagi ya? Saya perlu mengarang bebas dulu ya. Kalau ada orang yang maaf misalkan autis gitu, image of God kah? Masih ya, orang yang kecelakaan gitu, terus tetap image of God ya. Lalu pertanyaan gitu, apa yang membedakan? Kalau manusia berdosa itu tetap image of God, dan kita ini ya, Adam ya sebelum kejatuhan itu juga image of God, apa bedanya? Apakah yang rusak? Nah, maksud saya ya, pasti kan ada bedanya ya. Pas kita jatuh dalam dosa pasti ada bedanya kan. Nah, tadi Bapak Ibu jawab kalau image of God, gambar dan rupa Allah tetap ada di dalam manusia berdosa. Kita setuju. Tetapi permasalahannya apa bedanya dengan kondisi Adam sebelum jatuh di dalam dosa dengan kondisi kita yang sudah berdosa? Kalau kita adalah tetaplah gambar dan rupa Allah.
Apa bedanya Bapak Ibu? Coba Bu Yeni gimana? Oh, jadi kita udah kehilangan kemuliaan. Oke. Bu Mui tadi angkat tangan. Adam dan Hawa itu bisa tidak berdosa. Oh, Kalau manusia berdosa tidak bisa tidak berdosa. oh tidak bisa tidak berdosa. Jadi selalu berdosa ya, itu bedanya ya dalam hal ini ya. Oke, coba kayak kita sempitkan. Dihubungkan dengan image of God-nya apa? Bapak Ibu? Relasi. Gimana Pak Jo? Selalu berdosa. Selalu berdosa ya, selalu berdosa. Maksudnya gimana ya? Putus gimana? Berdosa. Relasi gimana? Terputus dengan Tuhan gitu ya? Rusak. Jadi image of God-nya tetap ada, tapi relasinya putus gitu ya. Oke. Boleh ada, apa yang rusak sih ketika kita jatuh dalam dosa? Apa yang rusak? Katanya image of God tetap ada di dalam orang berdosa. Tapi apa yang rusak? Relasi, kemuliaan hilang. Apalagi tadi kita selalu berbuat dosa. Kekekalan. Kita mati kekal juga, Pak. Jadi tetap ada, Pak. Jiwa kita tetap ada, Pak. Silakan, satu orang lagi. Kalau manusia itu berdosa dan tetap adalah gambar dan rupa Allah, bedanya apa? Sebelum kita di dalam Adam yang sebelum kejatuhan sama sesudah kejatuhan. Tidak lagi bisa melakukan, kita tidak ada lagi keputusan, kebenaran dan keadilan seperti yang ada. Oke, ini mantap sekali, Bu Email beli buku John Calvin ya. Itu benar. Ya, itu Sengel. Itu kehilangan yang namanya true knowledge ya. True knowledge. Ini Vicaris Jeko sudah bahas ya, true knowledge, true holiness, dan true righteousness ya. Nah, oke, ini baik. Kita lanjut ya. Sekarang kita lihat ya. Nah, kita mesti mengerti. Nah, image of God itu tidak bisa hilang, bahkan dalam keadaan manusia berdosa. Kita buka satu bagian firman Tuhan dalam Kejadian pasal ke-5, Bapak Ibu. Kejadian pasal ke-5. Saya bacakan bagi kita semua, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu itu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Kejadian pasal 5 adalah setelah kejatuhan. Kita lanjut lagi di dalam Kejadian pasal 9 ayat 6. Saya bacakan bagi kita semua sebagai dasar kebenaran firman Tuhan. Kejadian 9 ayat ke-6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darinya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi Bapak Ibu, Kejadian 9 itu setelah air bah. Berarti orang berdosa, kita setuju, tetaplah image of God. Lanjut ya, di dalam Korintus, Bapak Ibu, Perjanjian Baru juga menegaskan di dalam bagian yang kita baca, yaitu 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal ke-11, saya bacakan bagi kita semua, ayat ke-7. Ini mengenai jilbab ya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambar dan kemuliaan Allah. Tapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Ini konteksnya adalah konteks di dalam manusia berdosa. Terakhir di dalam Yakobus pasal ke-3. Bapak Ibu, ini beberapa contohnya saja. Yakobus pasal ke-3. Yakobus pasal ke-3 ayat 9. Saya bacakan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi, clear kita di dalam bagian ini, manusia berdosa tidak kehilangan kemuliaan, tidak kehilangan image of God. Manusia, seberapa cacatnya, seberapa berdosanya, dia adalah gambar dan rupa Allah. Nanti menjadi pertanyaan, gimana kita membedakan antara posisi Adam sebelum kejatuhan dan sesudah kejatuhan? Ada bedanya dong. Nah, ini satu teolog ya, ini teolog modern ya, Emil Brunner ya, dia menggunakan konsep formal dan material. Walaupun Emil Brunner itu tidak mengakui bahwa Adam itu adalah Adam yang historis. Dia ada bagian yang kita tolak. Tapi konsepnya kita bisa ambil. Jadi ini adalah orang yang belajar dalam konsep modern, orang yang lahir di dalam abad modern. Itu dia punya pemikiran bahwa
Adam itu tidak diciptakan atau dikatakan tuh bukan tokoh historis. Nah, kita tolak ya, itu kita tolak ya. Tapi ada bagian yang kita bisa pelajari bagaimana menjelaskan ada formal dan material. Dia melihat bahwa yang namanya image of God itu di dalam aspek relasi. Nah, relasi itu seperti Karl Barth yang minggu lalu sudah dijelaskan oleh Vicar Jeko. Karl Barth juga di dalam responsible kepada Allah, responsible, dan juga ke dalam fellowship, persekutuan dengan Allah dan sesama. Dan dasarnya adalah kasih. Nah, dia juga menolak image of God hanya di dalam aspek rasio. Jadi image of God ya. Jadi kalau kita dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah itu cuma otaknya aja. Hati nurani enggak. Itu kita tolak. Reform juga menolak. Dia menolak, kita juga tolak. Dan juga kalau misalnya dikatakan image of God itu hanya di dalam aspek materi saja. Kita tolak. Karena manusia itu tidak ada di dalam aspek materi saja. Ada spiritual. Oke, kita akan lanjutkan di dalam slide berikutnya. Apa sih maksudnya dengan formal? Nah, saya sudah katakan bahwa Emil Brunner itu mengatakan itu ada aspek responsibility, fellowship, dan juga relasi. Itu masih ada. Itu masih ada dan nggak hilang karena dosa. Brunner menambahkan bahwa dia menempatkan freedom, reason, dan hati nurani itu tidak di dalam kondisi berdosa. Jadi apa sih maksudnya di dalam aspek demikian? Bahwa contoh ya, misalkan kita tahu formal itu seperti struktur, Bapak Ibu. Strukturnya itu tidak rusak, kuat. Tapi aspek yang rusak itu adalah aspek yang dijelaskan berikutnya, itu aspek materi. Jadi kapasitas manusia untuk bisa meresponi atau bertanggung jawab dengan benar itu sudah hilang. Isinya tuh sudah hilang. Kita katakan bahwa manusia itu kan harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita harus fellowship ke hadapan Tuhan. Itu masih ada aspek formal. Tapi aspek materi, isinya, kapasitasnya itu sudah rusak atau totally lost. Seperti mencintai, kita harus mencintai, tapi kita benci Allah. Tapi kapasitas kita bertanggung jawab atau fellowship dengan Allah ada. Namun, itu sudah corrupted di dalam konsep materinya. Nah, ini yang dikatakan Brunner membagi kita di dalam dua aspek doktrin manusia. Formal dan juga materi. Saya jelaskan sedikit ya, di dalam bahasa sekarang. Bapak Ibu tahu kontainer nggak? Tahu kontainer kan? Nah, itu diasumsikan kontainer itu seperti strukturnya. Struktur. Ketika manusia jatuh dalam dosa, strukturnya tuh nggak rusak, nggak hancur. Tapi dalamnya, isinya, berarti kontainnya, di dalamnya kontainnya itu rusak. Maka di dalam kontainernya itu, di dalam isi kontainer itu, berarti kontainnya itu sudah rusak. Jadi kita bisa melakukan yang namanya, harusnya kalau versinya si Brunner kan, lihatnya di dalam aspek relasi, fellowship, dan juga freedom. Kalau di dalam aspeknya John Calvin, berarti kan the true knowledge, dan true holiness, dan true righteousness, itu sudah rusak. Tapi manusia bukan berarti kehilangan knowledge. Bukan berarti manusia kehilangan holiness. Kalau dia aspek, di dalam aspek kita ya, aspek reform ya. Jadi dia membagi kita di dalam aspek the image of God itu tetap ada. Ada di aspek struktur, atau di dalam kontainer, atau di dalam aspek formalnya, di dalam bahasa Emil Brunner. Sedangkan kita kehilangan atau kita sudah tidak menjadi image of God di dalam aspek materi. Bapak Ibu nangkep maksud saya ya? Jadi dia membagi dua di dalam dua hal ini. Aspek materi itu tidak mungkin kita ada lagi sejak manusia jatuh di dalam dosa. Jadi seperti ini ya, Bapak Ibu sudah nangkep ya dalam hal ini. Tetapi kita lihat di dalam pandangan reform, apa sih di dalam image of God dan juga di dalam keberdosaan. Ini Louis Berkhof ya Bapak Ibu dan juga Bavinck menggunakan istilah yang sebenarnya mirip, yaitu the broader sense dan narrow sense. Broader itu sama, Bapak Ibu bisa lihat, manusia sebagai makhluk sosial. Berarti itu seperti struktur yang tadi, manusia sosial sebagai rasional, sebagai moral, immortal, sehingga manusia bukan hanya materi saja. Tetapi perbedaan Bapak Ibu dalam teologi reform dan juga orang modern Emil Brunner adalah ini pun corrupted. Ini rusak. Jadi strukturnya itu juga rusak. Sedangkan Nero, dia sama dengan konsep di modern. Nero itu berarti yang tadi yang saya katakan yang materi, aspek materi ya. Itu juga sudah lost, completely lost. Seperti tadi saya katakan the true knowledge, true righteousness, dan true holiness. Sudah rusak. Ingat ya, jadi ada bedanya. Modern teologi menyatakan bahwa aspek formal, strukturnya, kontainernya, itu masih bisa. Masih punya kemampuan manusia berresponsibility. Cuma isinya sudah corrupted. Tapi reform teologi kita ya memberikan pandangan bahwa kita ini aspek
Broader itu berarti lebih luas. Strukturnya itu juga sudah corrupted. Sudah kena efek daripada dosa. Sedangkan di aspek narrow-nya yang lebih sempit di dalam manusia itu, kita sudah tidak ada lagi true knowledge. Kita sudah corrupted, sudah lost righteousness juga dan dalam holiness. Jadi kita mesti lihat. Nah, mengapa kita katakan teologi modern menjelaskan demikian? Jadi Anthony Hoekema di dalam bukunya Diciptakan Menurut Gambar dan Rupa Allah, dia katakan kritik daripada dia kepada modern teologi adalah mengecilkan efek dosa, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ya, ini kan ada aspek formal ya, ini saya katakan, dia kan menjelaskan dalam aspek formal. Ini adalah aspek material. Kritik di dalam yang namanya Hoekema kepada teolog Emil Brunner, dia katakan kalau cuma rusak di materi saja, maka efek daripada dosa itu dikecilkan. Efek daripada dosa itu harusnya mengkorup di dalam aspek semuanya. Nggak cuma di dalam aspek materi saja. Maka teolog kita, Bavinck menjelaskan kepada kita bahwa aspek daripada ini kan kalau reform yaitu narrow. Nah ini broader sense. Ini juga rusak. Nah ini mau menjelaskan kepada kita, the image of God itu semua sudah corrupted, sudah rusak. Kita sudah tidak mampu lagi melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini pandangan ini kita mesti mengerti ya. Kayak contoh ya, Brunner itu mempunyai konsep yaitu freedom, reason, dan conscience ya, hati nurani itu bisa dengan gampang ya datang kepada Tuhan. Itu kita harus tolak. Bahwa sampai kapanpun secara bebas ya, kita tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan. Luther itu menjelaskan kepada kita the bondage of will. Buku terkenal The Bondage of Will. Artinya kehendak bebas kita pun dibelenggu. Bapak Ibu pernah gak mikirin sesuatu yang gak pernah dipikirin? Bingung ya? Kan pikiran bebas. Reason kan bebas. Coba bisa gak pikirin yang di luar pikiran Bapak? Gak bisa. Berarti ada bondage, ada belenggu. Contoh lain ya. Pernah gak kepikir gajah bisa terbang? Gajah tuh gak pernah kepikiran bisa terbang. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan. Maka reform teologi dalam ini Bavinck ya sebagai representatif yang lebih maju lagi bahwa kapasitas, berarti di dalam kapasitas baik isi juga di dalam struktur juga tidak memungkinkan manusia menjawab Allah. Tidak mungkin dia dengan gampangnya bisa datang di dalam akal budi, dalam hati nurani ataupun apapun datang kepada Tuhan. Sudah corrupted. Maka kita kenal dengan total depravity atau total inability. Kita tidak mungkin datang kepada Tuhan. Nah, untuk menjawab kenapa manusia masih bisa melakukan perbuatan baik di dalam relatif ya, perbuatan baik relatif, itu kita bisa jawab di dalam konsep common grace. Ngerti ya? Kalau misalkan modern teologi itu mengecilkan efek dosa. Ini dosa ini ya, Bapak Ibu, dosa ini kecil banget. Kita ada aspek kehendak bebas kita bisa datang kepada Tuhan. Dia mengecilkan efek dosa. Bapak Ibu nangkep ya. Jadi manusia tuh bisa ada kemungkinan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan benar. Aspek seperti itu. Tetapi di dalam reform teologi, ini menjelaskan dosa itu benar-benar dosa. Corrupted, benar-benar hopeless. Sehingga apa? Ada yang namanya common grace. Atau katakan ada grace ya. Nah, kita lihat ya, ada grace. Kita sangat menekankan namanya anugerah. Anugerah. Mengapa? Karena kita nggak mungkin bisa datang kepada Tuhan. Nah, kita mesti mengerti ya, di dalam modern, kita mesti lihat ada spirit zaman. Jadi kita lihat ya, ini kan kita hadir di dalam postmodernism. Modern itu, Bapak Ibu yang mungkin lahir di dalam kondisi itu ya, itu kan ada revolusi industri. Itu kan menempatkan orang di tempat yang tepat. Right man, right place, right time. Betul kan? Kenapa? Karena spirit zaman itu mau mengkotak-kotakan efek dosa itu hanya ke materi. Lihat ya, manusia itu dibagi dalam kotak-kotak. Terkotak-kotak. Aspek freedom itu masuk dalam aspek sini. Aspek yang lain dimasukin ke dalam situ. Maka konsep pembagian dualisme, manusia itu tubuh dan jiwa, itu ada di dalam konsep modern. Karena mereka mau membagi. Hati nurani itu punya siapa ya? Kecerdasan itu, intelektual itu aspek apa ya? Apa aspek materi atau spiritual? Apakah tubuh atau jiwa? Itu semangat zaman. Semangat zamannya kenapa? Karena mereka mau menempatkan itu dengan tepat di mana manusia itu berada, propertinya apa?
Jadi Bapak Ibu lihat ya, spirit zaman. Spirit zaman dari dunia modern itu ada, tadi saya sudah mention. Dosa itu bisa diselesaikan dengan manusia. Dosa itu bisa diselesaikan dengan cara manusia menyelesaikan dalam dunia. Maka di dalam modern punya spirit zaman itu apa? Believe in progress. Bahwa manusia itu terus berreformasi, revolusi. Apapun itu terus transformasi karena punya kecerdasan, punya rasio yang sangat baik sekali. Sehingga apa? Mereka percaya suatu saat nanti manusia itu menjadi dewa. Nah, spirit ini sebenarnya ada di dalam juga konsep di dalam Homo Deus ya. Itu sedikit membahas tentang Harari ya, novel Harari ya. Itu dia membawa bahwa manusia pelan-pelan dengan kemampuan intelektualnya akan beradaptasi menjadi dewa. Tapi apa yang terjadi? Mereka percaya bahwa nanti suatu saat sains akan berkembang, rasio akan kembang. Ternyata apa yang dipikirkan mereka ini jadi perang dunia, world war, hancur. Mereka percaya bahwa anugerah Tuhan tuh nggak perlu. Manusia bisa usahakan sendiri dengan kemajuan sains, dengan segala sesuatu, sehingga dia bisa lepas dari dosa. Berarti ya, dosa itu bukan dianggap sebagai evil. Dosa itu cuma error, distorsi. Bapak Ibu ngerti ya? Kalau saya kan teknik industri ya, kalau namanya planning kan ada planningnya ya. Kalau misalkan itu ada satu yang bikin error, tuh semua error kan, fokus semua. Nah, dosa itu cuma di dalam level seperti itu. Ada orang yang melakukan error, sehingga semua humanity itu error. Maka di-fix-nya gimana? Yaitu dengan menggunakan konsep modern theology. Nangkap Bapak Ibu ya, spirit zaman. Nah, kalau sekarang ini postmodernism tuh mengkritik, manusia tuh nggak bisa dikotak-kotakan cuma dua. Tubuh, jiwa. Spirit zaman sekarang, postmodernism, membagi orang itu di dalam derajat-derajat tertentu. Saya adalah tubuh, ada aspek juga jiwa. Ada tubuh dan jiwa, ada aspek formil, ada aspek materi. Maka muncul yang namanya nanti spirit zaman di dalam postmodernism. Manusia nggak mau dikotakkan di dalam female dan male. Apa Ibu nangkep ya? Mereka kan rebel. Kita nggak mau dikotakkan di dalam manusia itu sebagai laki-laki, manusia sebagai perempuan. Kadang-kadang saya kecewe-cewean. Ada derajatnya. Sekarang saya ada tomboy. Bapak Ibu ya, tahu ya. Maka muncullah nama gender blend. Kenapa? Karena spirit zamannya itu mau mengatakan, mau anti-modernism. Nggak boleh manusia tuh cuma dikotakkan cuma dua. Atau dibagi-bagi cuma 3, dibagi 4. Kita mau bebas sebebas-bebasnya. Ada degree-degree, Bapak Ibu nangkep ya. Nah kayak sekarang kan kita masuk dalam spirit zaman seperti itu. Spiritualitas gimana manusia itu bebas menentukan segala sesuatu, bahkan bisa mengeksplorasi sendiri. Nggak mau masuk dalam dunia modern, anti kepada modernisme. Nah ini ya, spirit zaman. Lagi maksud ya, jadi kita bisa ngerti, di dalam teolog reform itu tetap konsisten. Kenapa? Karena kita mesti mengerti bahwa manusia itu memang betul, tidak bisa dibagi di dalam dua saja. Bavinck meneruskan bahwa manusia sebagai image of God, baik setelah jatuh dalam dosa dan sebelum jatuh dalam dosa, itulah sebagai image of God. Bavinck mengatakan bahwa kita ini adalah image of God. Kita bukan punya image of God. Beda ya? Kalau punya, suatu saat akan hilang. Betul ya? Saya membawa atau mempunyai, kayak seperti Bapak Ibu bawa handphone, punya handphone. Suatu saat akan hilang, betul ya? Bisa jatuh ketinggalan, bisa dicopet. Tetapi dalam konsep Bavinck, dia mengatakan image of God itu melekat kepada manusia itu sendiri. Jadi nggak bisa image of God tuh hanya melekat kepada yang namanya aspek formil atau aspek nero aja. Enggak, seutuhnya itu adalah image of God. Oke, Bapak Ibu, dalam salahnya, semoga Bapak Ibu masih menangkap ya. Utuh. Maka dia menjelaskan juga ya, di dalam worship, kita beribadah kepada Tuhan tuh nggak bisa di dalam aspek tubuh doang. Ada jiwa. Begitupun sebaliknya, nggak bisa juga dengan jiwa doang tanpa tubuh. Contoh ya, Bapak Ibu kalau ibadah ya, datang ke GRI, ke sini gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang datang berkata, saya mau pengen ibadah. Yang penting hati saya penting, bagus, sudah benar. Tapi ibadahnya tuh sambil angkat kaki ke atas, naikin ke depannya. Itu nggak bisa terima, kita nggak bisa terima ya. Kenapa? Karena aspek tubuh dan jiwa itu ada. Nggak bisa terlepaskan. Tangkap ya. Kita utuh. Bahkan di dalam yang namanya Hebrew thought ya, ilmu Hebrew thought itu apa ya? Hebrew itu orang Ibrani, pemikiran Ibrani. Kita nggak bisa lepas katakan ada di dalam Asmur itu dikatakan jiwaku memuji nama Tuhan. Jiwa, aspek jiwa.
jiwaku memuji nama Tuhan, itu bukan bicara cuma jiwa dalam hati. Tetapi orang Ibrani dalam konsep pemekaran antropologinya dia, jiwaku memuji nama Tuhan, artinya seluruh aspek di dalam hidupnya memuji nama Tuhan. Jadi nggak bisa bilang jiwa, atau bilang tanganku memuji nama Tuhan. Nggak bisa. Mulutku bernyanyi. Itu bukan cuma mulut, tetapi seluruh aspek dalam hidup, baik kaki, tangan, semua itu memuji nama Tuhan. Ngerti ya? Itu konsep dari Ibrani. Konsep di dalam dunia Yunani itu membagi-bagi. Modern juga membagi-bagi. Kita nggak ada di dalam aspek dualisme. Jadi dualisme ini, dual. Kita nggak masuk ke dalam dualisme yang sempit seperti itu, manusia itu dibagi cuma tubuh dan jiwa saja. Image of God itu cuma tubuhnya saja, jiwanya enggak. Atau sebaliknya, image of God itu berarti jiwanya saja, tubuhnya bukan. Enggak. Kita masuk ke dalam ada monoism. Nah, monism itu juga merangkul dualisme ini. Kita ada di tengah-tengahnya. Kita sebagai manusia mono. Artinya apa mono? Kita satu keutuhan di hadapan Tuhan. Ketika kita memuji dengan mulut kita, berarti tubuh, jiwa, seluruh hidup kita memuji nama Tuhan. Begitupun juga image of God. Maka sama seperti ini. Ketika kita katakan manusia sudah jatuh dalam dosa, maka aspek semuanya ini sudah corrupted, semua sudah kena. Semua sudah rusak karena dosa itu sendiri. Oke ya. Oke ya, di dalam aspek ini ya, kita belajar sedikit lebih pendalaman Alkitab ya. Serangan-serangan, jadi teolog kita sebagai reform sudah mengerti ya, apa bedanya di dalam modern sama ini. Modern menekankan freedom, kebebasan. Sebenarnya masuk sih. Penjajahan tuh di zaman modern, Bapak Ibu. Kolonialisme. Kenapa? Karena orang-orang bebas ya, orang-orang modern ya, orang-orang dunia western itu punya pemikiran bahwa mereka mau bebas, maka dia punya kemampuan bebas untuk datang kepada Tuhan. Jadi ngerti ya, spirit zaman itu pengaruh dalam segi teologi. Oke, saya lanjutkan. Ini baru pengantar dalam doktrin dosa. Jadi ngerti ya. Kita lanjut ke dalam poin. Karena ngerti dulu, manusia diciptakan, ada aspek dosanya, dan kita totally corrupted. Oke, kita masuk ke dalam doktrin dosa. Nah, kita lihat ya, dosa itu dimulai, pada mulanya ya, pada mulanya itu di dunia malaikat. Bapak Ibu tahu siapa nama malaikat yang jatuh? Lucifer ya. Ya, memang itu secara tradisi gereja tuh Lucifer. Cuma Alkitab tidak menyebutkan namanya. Jadi emang populer tuh Lucifer, tapi di Alkitab tidak menyebutkan. Dia hanya sebagai penghulu malaikat. Penghulu berarti itu bos, super malaikat, panglima ya, archangel ya, Dia bawa sepertiga malaikat di bawah dia ikut memberontak. Jadi itu iblis tuh si archangel yang memberontak jatuh. Membawa sepertiga di bawah komando dia ikut memberontak kepada Tuhan. Jadi dosa dimulai di situ. Tapi kita harus meyakini sumber dari dosa itu kita tidak tahu. Kita mesti mengimani bahwa Allah itu bukanlah aktor intelektual dari dosa. Allah itu bukan bekerja sama dengan iblis untuk membuat kita berdosa. Kita mesti ngerti di sini ya. Kita mesti ada aspek iman. Imannya apa? Bahwa Allah itu bukan sumber dosa. Permulaan dosa muncul di dalam dunia malaikat. Oke ya Bapak Ibu. Tapi Alkitab tidak menjelaskan lebih detail. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak perlu tahu. Kalau semua tahu dalam otak pecah pala. Allah Tritunggal aja susah Bapak Ibu. Tambah lagi asal mula di manakah dosa itu berada. Kita cukup mengimani dan Tuhan tidak membukakan dalam Alkitab, maka kita tidak perlu cari tahu. Kita beriman, bahkan Ayub di dalam bukunya Ayub, dia mengatakan bahwa di dalam mulut Tuhan itu tidak bersalah. Ada kekudusan. Dia nggak mungkin melakukan dosa. Dia tidak mungkin di dalam diri dia atau dalam dosa, di dalam Allah itu, yang kudus itu melakukan apa yang dosa. Enggak. Tuhan juga nggak merencanakan ke dosa. Ya. Merencanakan manusia itu di dalam konteks ini adalah sebagai orang yang berdosa. Enggak. Memang dalam itu dia mengizinkan dosa itu tidak membuat Allah kaget. Itu iman, kita mesti beriman di dalam konsep ini ya. Maka lanjut, malaikat yang sudah jatuh dalam dosa nggak mau ngajak malaikat doang yang berdosa. Maka muncullah Kejadian pasal 3. Iblis datang di dalam rupa ular untuk memperdaya Hawa. Akhirnya membawa Adam, semuanya tuh jatuh dalam dosa. Jadi mulanya di dunia malaikat,
Dia nggak mau dosa sendirian. Dia ajak ciptaan lain untuk jatuh di dalam dosa. Nah ini kita lihat ya, dunia sudah jatuh di dalam dosa oleh karena orang tua kita, Adam dan Hawa. Dan dosa Adam itu diperhitungkan atau dikata beta teologi itu imputed. Jadi bukan diturunkan kepada kita. Dalam konsep ini, saya sempat salah juga. Kalau dosa itu diturunkan, karena papa saya berdosa, maka saya berdosa. Nah konsep itu sebenarnya kurang tepat. Lebih tepat kita diperhitungkan, karena Adam sebagai wakil kita, itu membawa semuanya itu masuk ke dalam dosa. Adam berdosa, maka kita pun juga berdosa. Itu, jadi sumbernya itu. Jadi godaan iblis pun sebenarnya ya, ini kan berdosa ya, manusia jatuh dalam dosa. Iblis itu juga mendawarkan kepada Hawa lepas dari Allah. Adam itu ya, akhirnya dengan tangan terangkat ya, itu mau makan buah di dalam Kejadian pasal 3, dia makan. Akhirnya dia mau lepas daripada Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau pikir-pikir, iblis itu pintar. Pintarlah. Dia bilang kepada Hawa itu dengan kalimat negatif. Bukankah Tuhan melarang-larang kamu makan buah yang di seluruh buah ini kecuali tengah-tengah? Jadi dia mulai pertemuan pertama dengan Hawa itu dimulai dengan ketidakpuasan. Apa sekarang sih dia juga pakai, bukankah kamu sudah dewasa? Coba lo ngerokok. Bukankah kamu sudah punya anak begitu banyak? Cobalah cari-cari yang lain. Cobalah. Itu godaan iblis. Memilih apa? Untuk punya bijaksana sendiri. Mau menjadi seperti Tuhan. Mau yang namanya bebas dari Tuhan. Itu yang terjadi. Apa yang ditawarkan oleh iblis kepada Hawa, kepada manusia itu mau jadi seperti Tuhan. Mau bebas memilih benar dan salah. Ini akhirnya apa? Karena Adam dan Hawa mendengarkan suara iblis, maka dunia sudah jatuh di dalam dosa. Maka kalau Bapak Ibu ingat tentang perumpamaan anak yang hilang ya, si bungsu itu ya, itu kan sama. Si bungsu itu mau lepas dari si bapa, lepas dari hidup berkelimpahan di bawah bapak. Dia mau lepas sehingga dia mau dia pergi ke negeri yang jauh, akhirnya dia jatuh miskin karena dia, ya memang firman Tuhan mengatakan demikianlah orang yang rebel kepada Tuhan. Ini tawaran iblis mirip-mirip lah sampai sekarang ya. Kan kalau scam tahu scam ya Bapak Ibu, scam ya, scam tuh kayak gitu ya. Atau saya nggak pernah judi online Bapak Ibu ya, jadi saya cuma dengar doang. Jadi judi online tuh katanya ya ada algoritma tuh menang dulu. Sampai ketagihan, sampai titik tertentu itu kita loss, akhirnya kita keluarin semua modal buat all in. Saya nggak pernah tahu ya, itu cuma research-nya aja, algoritma bahwa begitu. Itu kan awalnya kan kayak scam ya, taruh misalkan 1 juta dapat 2 juta, enak kan? Taruh 2 juta dapat 4 juta, lumayan kan? Enak, nggak kerja. Tapi itu seperti tawaran iblis. Mau bebas, kamu lepas, kamu bisa punya segalanya. Itu seperti scam. Nah ini contoh ya, contoh. Dulu waktu saya remaja dan pemuda, Bapak Ibu mungkin pernah dalam fase pemuda dan remaja itu pengen lepas dari orang tua. Ih, kenapa sih saya lahir di tempat ini? Oh, cuma saya saja kayaknya. Nah, ih, kok papa jahat banget sih larang-larang saya. Saya kan mau pergi, teman-teman saya pergi ke warnet. Teman-teman tuh punya laptop bagus. Pentium 4 tuh mahal Bapak Ibu, Pentium 4 ya. Sekarang sih udah kortu-kortu yang ini. Pentium 4 tuh mahal. Saya mau punya teman seperti itu. Waduh, terus namanya Pokemon tuh, kartu Pokemon tuh saya pengen beli. Saya sampai sebel. Kenapa sih? Saya mau pergi aja dari rumah ini. Pasti ada satu fase kita mau pergi ke rumah. Sehari kemudian balik lagi Bapak Ibu. Nggak bisa. Makan. Nggak mungkin. Saya nggak punya uang. Saya mau ke kos saya pergi. Besoknya balik lagi. Nggak mungkin. Dimarahin ada. Itu kan seperti scam ya. Kamu, kayak iblis kan. Kamu bisa kok. Kamu hebat kok. Lepas dari orang tua. Atau lepas dari Tuhan. Kamu nggak usah bergantung lagi sama Tuhan. Kamu udah dewasa, kamu sudah hebat, kamu bisa tentukan hidup kamu sendiri, jangan ikut bersandar kepada Tuhan. Atau kita masuk lebih dalam lagi, kamu nggak usah datang ke gereja, nanti saja sudah gede. Yang penting sekarang kamu sukses dulu, cari uang, nanti kamu jadi kaya, hidup besarkan orang tua, hidupi menyenangkan orang tua. Itu kan tawaran yang sebenarnya iblis selalu gaungkan.
Sehingga kita mudah jatuh, pengen jadi seperti Allah, mengatur hidup kita. Itulah tawaran yang iblis gaungkan kepada kita juga sepanjang hari ini. Dan lebih lagi ya, hikmat yang tidak mau tunduk kepada Tuhan ya, berarti yang rebellion ya, itu kan sebenarnya aneh juga ya. Mau bebas dari Tuhan. Kita oksigen aja ngutang sama Tuhan. Kan lucu ya. Tuhan itu the great I am. Atau dikatakan di dalam Keluaran pasal ketiga ya. Keluaran pasal ketiga itu kan aku adalah aku ya. Sorry, Keluaran 6. Aku adalah aku. Artinya apa? Tuhan tuh tidak membutuhkan yang lain daripada dirinya. Ada api. Api muncul di semak belukar. Tapi semak itu tidak terbakar. Bapak Ibu, kenapa tidak terbakar? Karena api itu muncul dengan keberadaan diri sendiri. Allah itu muncul dalam keberadaan diri sendiri. Api membutuhkan oksigen, api membutuhkan karbon. Karbon berarti bahan bakar atau apa yang dibakar untuk dia eksis. Tapi di dalam penglihatan Musa melihat semak yang menyala itu, api itu menyala tanpa membakar yang namanya semak belukar. Menyatakan bahwa the great I am itu tidak perlu apa yang lain. Dia cukup pada diri sendirinya. Maka tawaran iblis ya, mau lepas dari Tuhan, mau lepas dari Tuhan jadi seperti Tuhan, itu nggak masuk akal. Itu aneh, sombong banget, nggak mungkin bisa. Nah inilah kejatuhan daripada iblis sebenarnya, kesombongan. Dia sombong. Nih, PA wanita, ya saya promo juga ya, kayak Bu Vera ya, PA wanita ya, the great I am. Seven Deadly Sin ya, Seven Deadly Sin ya. Itu khotbah ya. Itu sombong memang dosa sih. Sombong tuh melukai gak sih? Kan sombong dalam hati. Nggak apa-apa dong. Kan iri. Kalau iri kan nggak apa-apa di dalam diri. Malas, apalagi malas. Ya malas cuma diri saya yang rugi. Betul ya? Kan, apa ya? Malas kan cuma diri saya yang rusak. Kenapa tuh the seven greatly sin, dosa maut. Sombong itu kenapa maut? Sombong kan saya doang yang sombong. Kan nggak ngaruh. Nah itu mau menjelaskan bahwa kesombongan, iri hati, the seven deadly sin lah, itu lah Bapak Ibu bisa name it dan ikut juga PA wanita itu ya. Itu gerbang dosa-dosa lain. Sombong ketemu orang sombong. Lama-lama dongkol. Sombong ketemu orang sombong. Udah nggak mau ke gereja, lama-lama bisa, ya kalau kita nggak boleh main santet ya. Mungkin di apa ya, di black campaign. Dikasih apa ya, dikasih jelek-jelekin. Kan bisa kan? Awal dengki, lama-lama bukan cuma dengki, bunuh. Iri juga sama kan? Iri hati. Itu gerbang masuk. Kain dan Habel. Kain tuh iri. Awal mulanya Kain tuh cuma iri. Akhirnya apa? Dia yang greater, yaitu membunuh. Bahkan dia melawan Tuhan. Jadi apa? Itu gerbang. Bukan berarti itu dosa itu ada yang besar dan kecil dalam konsep ini adalah besar dan kecil tetap adalah upah dosa adalah maut. Tapi mau menciptakan bahwa 7 dosa maut itu menjadi awal mula dosa-dosa selanjutnya. Maka kalau 7 dosa itu bisa kita kontrol, kesombongan, envy, itu kita bisa kontrol, maka kita nggak akan jatuh ke dalam dosa-dosa lainnya. Sekali lagi ya, dosa yang paling gerbang awal itu ya, sebenarnya semua dosa, terutama ya dikatakan ya namanya kesombongan. Karena iblis itu pun juga sombong. Oke, kita lanjutkan ya. Ini, oke. Kita lanjut ke dalam bagian itu, fakta dosa ya. Ini mengenai fakta dosa yang kita, karena Adam sudah berdosa, maka semua orang sudah berdosa kecuali Yesus Kristus. Oke ya, ini clear ya. Semua orang sudah berdosa. Semua orang sudah mendapatkan, diperhitungkan atau diinputed sin karena dosa Adam. Itu kita mesti mengerti, berarti aspek di dalam seluruh hidup kita, itu semua sudah berdosa. Tidak ada yang lain. Kita, baik kecil, bayi, dewasa, bahkan yang belum lahir pun itu dalam kondisi sudah berdosa. Walaupun dia belum melakukan aktual sin, belum aktual sin. Ini satu hal yang penting ya, kita mesti akui ya. Kita berdosa bukan karena kita melakukan dosa. Tapi karena kita orang berdosa, pasti melakukan dosa. Sekali lagi ya, kita bukan menjadi dosa karena kita do dosa. Bukan karena do, tapi karena kita natur kita sudah di dalam dosa, maka kita melakukan dosa. Nah, ini yang dimaksudkan konsep kita sudah di dalam kondisi berdosa. Anak saya yang kedua itu ya,
pertama kali saya lihat dengan mata kepala sendiri itu bisa gigit Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya gigit ya, menggigit itu ya. Saya nggak ngajarin tuh gigit manusia ya. Gigit makanan saya ajarin, makan ya, buka mulut makan. Tapi dia bisa pelan-pelan ketawa-ketawa balik ke belakangnya si Thea, gigit. Di depan mata saya, di depan mata istri saya aja gigit. Saya nggak ngerti ya. Siapa yang saya sih nggak ngajarin, istri saya juga dokter gigi nggak ngajarin tuh pakai gigi buat gigit. Nggak pernah Bapak Ibu. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa terjadi seperti itu. Kuku ya. Kuku itu bisa pakai buat nyakar. Bingung nggak? Saya nggak ngajarin. Tiba-tiba dia bisa pakai tuh kuku yang tajam itu ya, bisa nyakar. Saya nggak ngerti dari mana. Nah, ini kondisi bagaimana manusia, bayi sekalipun ya, dalam kondisi berdosa. Kondisi yang, jadi Joel Beeke di buku yang saya juga baca ya, kita mengajarkan anak itu bukan ngajarin anak untuk berdosa sebenarnya. Kita ngajarin anak untuk tidak berdosa. Stop. Secara asas, kan ada asas praduga tak bersalah. Ini asas bersalah itu udah dosa. Jadi nggak ada yang bilang katanya, aduh saya nggak berdosa. Enggak, dosa. Itu kita mesti lihat, ini namanya konsep yang kita harus tahu, beda dengan konsep agama lain, tabula rasa, bahwa kita, anak-anak pun di dalam kondisi berdosa. Kondisi dia punya kemampuan untuk melakukan dosa. Nah ini fakta yang mesti kita terima, bahwa semua orang sudah berdosa. Dan efek dosa ini juga menyeluruh. Sudah katakan, tidak seperti modern teologi, menyeluruh. Rasio pun juga corrupted. Hati nurani sudah corrupted. Semua sudah corrupted, sudah rusak, terdistorsi. Dan efek dosa berikutnya ada fakta dosa, itu adalah makhluk hidup pun, alam semesta ini pun juga ikut jatuh di dalam dosa karena Adam. Tiba-tiba ada banjir bandang. Itu kan namanya disaster kan ya. Itu kan evil karena natural kan. Itu terjadi karena apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa dan membawa seluruh ciptaan jatuh dalam dosa. Oke ya. Jadi kita nggak bisa katakan tuh ada gempa bumi itu bukan karena dosa. Itu akibat daripada dosa. Ada moral evil dan juga natural evil. Natural evil itu seperti gempa, banjir karena ini. Itu semua karena dosa. Jadi semua sedalam dosa. Kedua, fakta yang mesti kita pelajari ke dalam bagian berikutnya adalah fakta dosa itu melanggar Allah. Dosa itu melawan Allah, melanggar firman Tuhan. Bukan hanya kepada manusia. Ini fakta yang mesti kita pelajari ya. Ini dosa itu ya bukan hanya kepada orang tua, kepada teman kita. Tapi saat yang sama kita lawan langsung kepada Tuhan. Nangkep maksud saya? Kita lawan pemerintah. Kalau pemerintah itu berasal daripada Tuhan dan selama pemerintahan itu tidak melanggar firman Tuhan dalam konteks ini ya, maka kita pun harus tunduk kepada pemerintahan. Fakta dosa itu juga menceritakan kepada kita bahwa semua orang berdosa dan dosa itu pun juga nantinya itu melawan Tuhan dan saat itu juga mendapatkan murka Allah. Nah, ini kita mesti ngerti ya. Ini saya pernah cerita juga ya, ini ada anak baru masuk SMP kelas 1 ya, jadi kan SD ke SMP kelas 1, saya kelas 3 SMP ya, SMP kelas 3, itu ada anak baru datang ditanyain guru PPKN kepada kakak kelas teman saya, itu berarti teman saya. Dikatakan, apa itu aturan? Dia jawab tuh gak apa? Aturan tuh dibuat untuk dilanggar. Mampus gak? Langsung habis itu anak kelas 7 berarti kan satu SMP tuh ngadu ke guru PPKN-nya. Ketahuan kan nama teman saya yang kayak gitu. Dipanggil, disuruh bikin aturan begitu banyak. Aturan lah, bikin apa? Bikin tulisan panjang berapa ratus ratus kata ya, buat tulis tangan gitu, buat dihukum gitu ya. Nah ini kan, ini ya, kita ada aturan gitu ya. Tendensi kita melanggar aturan tuh tinggi. Jangan parkir di sini. Kenapa? Saya berhak kok parkir di sini. Oh, langsung parkir. Itu, Tuhan melarang kita melakukan dosa. Jangan makan buah. Tergoda dan makan dan ada Hawa. Kalau kita kan udah jatuh dalam dosa ya, nggak perlu digoda langsung makan kayaknya ya. Itu mesti kita ngerti ya. Jadi kita mesti mengerti dalam hal ini ya, melawan Tuhan. Jadi dosa itu juga di dalam bagian ini ya, melanggar Allah ya. Itu bukan berarti cuma ilusi saja. Dosa itu di dalam modern teologi ya, itu mengecilkan efek dosa. Bahkan dosa itu cuma satu disorder yang sudah saya katakan. Dosa itu evil, jahat.
Bahkan orang modern tuh alergi sama dosa. Jadi nggak pernah namanya universitas, sekolah itu ngomongin dosa. Semua tuh error. Kamu tuh error. Enggak. Kita harus menolak bahwa konsep dosa itu hanya ilusi. Dosa itu perlawanan. Karena kita gimana ya? Kalau yang lahir di dalam kondisi, saya ngomong pandemi ya. Anak saya lahir dalam kondisi new normal. Kemana-mana dulu pakai masker. Artinya apa? Dia hidup besar kondisi new normal, berarti kemanapun pakai sanitizer, dia pakai masker. Kita pernah merasakan hidup normal. Artinya tidak pakai masker pun tidak masalah. Nah sekarang kita bayangkan, kondisi dosa itu adalah kondisi kita lahir dalam kondisi new normal. Artinya apa? Kita kondisi di mana kita tidak tahu kondisi Adam sebelum jatuh dalam dosa. Ya kan? Jadi sebenarnya kita sudah terbiasa melihat dosa. Dan kalau kita menekankan di dalam reform ya, reform itu sangat peka dalam dosa. Dosa berarti melawan Tuhan. Dosa itu bukan sesuatu yang normal. Dosa itu berarti kita lawan langsung dan efeknya adalah murka Allah. Murka Allah. Yunus berusaha lari dari Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir. Nggak bisa. Langsung Tuhan kirimkan badai besar, ikan besar, ditelan ikan. Puji Tuhan dia dilepehin. Itu mau menceritakan kita nggak mungkin bisa lari dari murka Allah, nggak mungkin. Nah makanya di poin berikutnya, fakta dosa bahwa itu tidak masuk akal juga masuk. Bapak Ibu lihat ya, dosa itu nggak masuk akal Bapak Ibu. Iblis itu maha kuasa, nggak maha kuasa. Maksud saya iblis itu berkuasa. Tapi iblis pun tahu suatu saat nanti dia dilemparkan ke neraka. Jadi tahu the final destination dari iblis itu pasti masuk neraka. Iblis ketemu Yesus berlutut. Iblis ketemu Tuhan, dia berkata, mau apakah engkau yang maha kuasa, anak Allah yang maha tinggi, waktumu belum tiba, kenapa kamu datang, belum waktu penghakiman. Artinya iblis tuh kenal Tuhan. Kita ya, lawan Tuhan, iblis aja gemetar, kita lawan berdiri Tuhan, dan kita nggak semaha kuasa daripada iblis. Maka kalau kita ya manusia berdosa ya, siapapun yang melawan Tuhan ya, siapapun Bapak Ibu yang kenal itu nggak masuk akal. Nggak mungkin kita bisa menang. Saya waktu doa pagi kemarin juga, di dalam doa pagi ya, itu kan ada satu kali Alkitab mencatatkan bahwa Allah itu tertawa Bapak Ibu. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mereka yang jahat, di Mazmur 2 ya, itu kan bangsa-bangsa lawan semua itu. Allah yang bersemayam di surga itu tertawa. Artinya apa? Nggak mungkin lah bangsa-bangsa, raja-raja, pembesar-pembesar itu bisa mengalahkan yang diurapi, yaitu Yesus yang adalah Mesias itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin Bapak Ibu. Seperti saya katakan, anak-anak sekolah minggu melawan saya kan nggak mungkin ya. Saya ketawa. Kenapa? Karena nggak masuk akal lah kamu lawan saya. Itu aspek yang kita bisa tahu ya. Dosa itu tidak mungkin kita ya bisa menang lawan Tuhan. Itu nggak mungkin Bapak Ibu. Anak saya mau berkelahi ya sama saya, nggak mungkin lah. Nggak mungkin sampai kapanpun saya nggak mungkin bisa dikalahkan oleh anak saya. Nggak mungkin. Kenapa? Jelas saya lebih powerful saat ini ya. Beda kalau beberapa tahun kemudian. Itu beda cerita. Oke, saya lanjutkan agak cepat sedikit ya. Fakta bahwa adanya dosa justru menandakan Allah itu ada. Ateis selalu menolak adanya Allah. Justru kalau kita melihat ada orang melakukan dosa dan kita tersentuh, kenapa ada orang jahat ya? Kenapa kok ada orang yang bisa membunuh bayi? Kok ada orang yang bisa melakukan kejahatan dengan sangat brutal, mutilasi? Kok kita bisa peka, beresonansi ya? Iba begitu ya? Itu karena kita tahu bahwa ada standar moral yang benar. Standar moral itu mengapa ada? Karena ada Allah. Istri saya tuh kalau baca berita ya, ada seorang ibu mencelakai sampai menjual anaknya, itu langsung nangis. Ini anak saya teh lucu banget, kenapa mau dijual? Tapi kalau ada yang tega itu beresonansi, ngerti ya? Nggak mungkin lah. Artinya apa? Di dalam hati kita ya, kita kalau ada aspek yang benar dan jahat, ada berdosa dan juga tidak berdosa, itu terjadi karena apa? Karena jelas sekali adanya Allah. Allah yang bermoral, itu yang memampukan kita bisa beresonansi. Allah yang sejati inilah yang memampukan kita mengerti bahwa ada kekudusan, ada kebenaran, ada hidup yang benar.
Nah, itu kita bisa mengerti fakta-fakta dosa di dalam itu. Maka, ini banyak sekali fakta ya, tapi kita nggak bisa menjelaskan lebih banyak. Tapi kita harus lihat ya, kalau di dalam fakta kita yang berbuat dosa, orang yang melakukan dosa akan selalu menggantikan ya Allah. Dalam buku yang saya baca itu Paul David Tripp mengatakan the Holy Trinity akan diganti dengan Unholy Trinity. The Holy Trinity berarti kan dosa itu kan berarti kita nggak mungkin lepas dari menyembah Allah. Karena orang berdosa itu harus menyembah sesuatu yang lebih superior, Son of Divinitas dalam versi John Calvin, maka dia akan menggantikan the Holy Trinity dengan Unholy Trinity. Iblis itu mau bikin begitu sebenarnya di dalam kisah Wahyu ya. Saya lanjutkan, maka dosa itu nggak bisa lepas di dalam nama penyembahan berhala ya. Di dalam hal ini, kita pasti akan menciptakan berhala, ataupun kita menjadikan diri kita sebagai berhala. Kita mau menaruhkan diri kita di atas tahta Tuhan, atau kita mau menaruh sesuatu di dalam tahta Tuhan. Dan itu adalah dosa. Menggeser Tuhan di dalam diri dia ya. Tuhan itu digeser dari tahtanya itu dosa gitu ya. Dan ini namanya berbicara tentang tragedi dosa ya. Ngomongin dosa itu nggak habis-habis Bapak Ibu. Universalitas daripada dosa. Dan kita harus mempercayai adanya namanya universalitas di dalam dosa bagi semua orang. Mengapa ini penting? Karena sekali lagi, dunia itu nggak mungkin bisa menyelamatkan kita. Filsafat, education, pendidikan nggak mungkin bisa menyelamatkan kita. Sains nggak bisa. Ini, makanya kalau di dalam Roma ya, Roma 1 ayat 16 dan 17 lah. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu ya, kuasa. Kuasa itu beda dengan anjuran. Kuasa itu beda dengan yang namanya cuma kayak teori-teori saja. Tetapi Injil itu kuasa yang melepaskan kita dari kuasa dosa. Kita mesti mengerti dalam hal ini ya. Kalau kita sadar bahwa semua orang sudah berdosa, dan kalau kita tahu bahwa kita tidak bisa lepas dari kuasa dosa, maka hanya kepada Allah saja kita berharap. Itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Karena politik, filsafat, semuanya tuh nggak bisa lepas daripada yang namanya murka Allah. Nggak mungkin bisa lepas daripada yang namanya kemampuan untuk bisa lepaskan, nggak bisa. Karena cuma Allah doang. Jadi kalau misalnya ada orang yang hopeless, tangis, berteriak, bangkrut, kesel, itu ada teriakan minta tolong kepada Allah yang mau menyelamatkan kita ya. Ini kita nggak bisa fix ya, nggak bisa menyelesaikan segala sesuatu. Kan banyak ya, kalau Bapak Ibu lihat di dalam demo sekarang, ada demo-demo ya. Presiden suruh bereskan, nggak bisa. Dan masalah dosa tuh nggak bisa diselesaikan dengan apapun. Ini nggak bisa dengan usaha manusia. Karena kita sudah bangkrut, kita nggak mungkin bisa melakukan apapun. Anak saya lagi coret-coret, di rumah saya tuh lagi dicoret-coret tuh. Jadi ada spidol, terus kan ada papan. Tapi karena anak saya yang kecil tuh nggak sampai ke papan, cuma setengah doang, dia coretnya di tembok. Di kantor saya dicoret-coret ya, jangan masuk ya Bapak Ibu. Dicoret-coret di bagian tembok bawahnya, dicoret-coret. Saya nggak bisa suruh anak saya, tolong hapus. Nggak bisa, tambah hancur bisa. Dia nggak mungkin bilang ambil penghapus, dibenerin, makin hancur. Maka Alkitab mengatakan di Roma 3 ya, kita nggak baca, tapi bagian endingnya. Itu seperti kain kotor ya, perbuatan baik kita ya. Seperti kain kotor ngerti ya? Kain kotor sebenarnya kan, versi itu kan kain yang benar-benar dipakai buat menstruasi. Jadi itu tuh kotor gitu, hancur. Jadi apa yang dilakukan usaha manusia untuk memperbaiki dosa, untuk bisa menyelamatkan diri itu nggak mungkin. Seperti anak saya yang nggak bisa hapus coretan, dia bahkan menambah coretan makin hancur, bahkan bikin saya pusing, itu terjadi. Kenapa? Karena memang nggak bisa memfikskan. Atau mungkin itu kan anak kecil ya, kalau kita kan baik-baik aja. Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu divonis kanker ya, ini saya bukan menjumpain ya, divonis kanker spiritual, atau kanker lah. Terus dokternya langsung bilang, kamu nih kena kanker langka. Dari 1 banding 1.000.000 kamu kena kanker dan tidak ada obatnya. Pasti meratap. Betul ya? Pasti bilang, kenapa saya ya? Kok bisa ya? Salah saya siapa ya? Meratap. Dan kita hanya pengharapan kita kepada mujizat. Betul ya? Itu kan hopeless ya. Kanker. Nggak mungkin bisa lepas dari kanker itu. Umur kamu pendek.
Nggak ada obat di dalam dunia medis. Ini sama aja, kalau kita divonis Tuhan, kamu dosa dan kamu akan mendapatkan murka Allah. Wah, berarti teriakan kita mesti makin keras. Kalau kita sadar bahwa dosa itu benar-benar dosa ya, kita akan nggak bisa ketawa-ketawa, kita akan terus berseru kepada Tuhan. Maka orang yang ngerti dosa ya, ngerti dosa, orang yang sudah ngerti dosa dan diselamatkan, punya kerelaan hati untuk mengabarkan Injil, mempersiapkan diri untuk mengabarkan Injil dengan giat. Kenapa? Karena dirinya tuh dulu dosa, tapi Tuhan selamatkan dan dia mau kasih tahu penawarnya, solusinya dari Allah. Ngotot. Waktu di STT itu ada orang yang, bukan ada orang, teman-teman STT saya itu dari Singapura ya. Singapura itu dia tatoan. Keren kan? Anak STT tatoan keren juga ya. Dia Mandarin tatoan. Jeko tahu, ini tatoan. Dia nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin doang. Wah, komunikasi dia, bahasan Singapurian kan bisa bahasa Inggris ya. Ini nggak bisa. Terus lebih lagi, dia ngedrugs Bapak Ibu. Ngedrugs. Terus masuk STT, mau ngapain? Mau ngapain tuh gak? Ih ngapain belajar STT, dan STT belajarnya buffing lah apa, lo mau ngapain di situ? Tapi waktu itu kan dia, ya biasalah Mandarin tidak terlalu banyak pelayanan dibandingkan yang Indonesian departemen. Akhirnya dia apa? Dia pergi PI pribadi gitu ya. Sempat dia ketemu stand Saksi Yehova Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah lihat gak stand Saksi Yehova? Banyak banget. Tahu gak dia apa? Dia denger terus, dia gak ngerti Saksi Yehova. Dijelasin sama teman itu Saksi Yehova. Tahu gak apa responnya? Ya udah, kita berantakin aja, kita rusuh. Saya lihat ya, dia mau menghancurkan apa? Ini menyesatkan. Dia mau pengen menghancurkan. Saya pikir, kenapa dia bisa pikir begitu? Sedangkan saya tuh, wah sudahlah Saksi Yehova cuekin aja. Karena tahu seberapa hancurnya penyesatan itu. Ngerti ya? Bapak Ibu saya mau menarik, kalau kita tahu diri kita berdosa dan hancur, kita pasti punya respon yang benar-benar serius di hadapan Tuhan. Dan juga kita akan punya serius untuk mengabarkan Injil. Karena solusinya, solusi yang Tuhan tawarkan kepada kita hanya di dalam Tuhan. Itu ya menjadi fakta dosa ya. Itu nggak bisa. Makanya kalau puji Tuhan ya, ini fakta terakhir ya, mesti kita pelajari ya. Dosa itu nggak kekal Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Dosa itu nggak kekal. Itu pengharapan loh. Karena dosa itu diselesaikan di salib. Kalau dosa itu kekal, matilah. Dosa itu sudah dikalahkan di dalam Yesus. Dosa itu sudah selesai ketika kita percaya dan sungguh-sungguh percaya di dalam Yesus. Nah, ini doktrin dosa ya. Ini jadi kalau kita dengar begini ya firman Tuhan ya, kita banyak aplikasinya ya sebenarnya. Dengerin firman Tuhan, kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu dengarkan dengan serius ya, obey. Shema Israel. Shema itu artinya dengarlah hai orang Israel. Dengar bukan cuma dengar tapi obey. Saya tertarik ya waktu KKR regional tuh ada pembicaraan, ayo kita mau pengen dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu tahu gak? Dengar-dengaran. Atau mungkin zaman itu kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Saya sampai waktu dulu tuh ngapain dengar-dengaran firman Tuhan tuh apa sih? Bahasa apa sih dengar-dengaran firman Tuhan? Mau dengar-dengaran firman Tuhan tuh apa sih? Sampai saya mikir-mikir, iya juga ya. Karena dari pendengaran ini ya, Shema Israel itu kita bisa tahu keselamatan. Dari firman Tuhan yang diberitakan dan kita mendengarkan dan taat ya, dalam konsep taat kita bisa mendapatkan keselamatan dari anugerah Tuhan. Nah ini pelajaran kita sampai di sini doktrin dosa, ada banyak doktrin dosa. Saya mengencourage Bapak Ibu bacalah, punya satu buku sistematik teologi apapun itu baca di rumah. Ada John Calvin, bacalah tentang doktrin dosa. Begitu banyak dari historicalnya, dari nama-nama biblical teologi ya, berarti biblical itu nama-nama dosa itu kan ada harmatia, ada yang kahat ya, aptos itu semuanya ada. Jadi nama-nama itu banyak sekali. Dari situ kita tarik semuanya kebenaran firman, baik historical, baik biblical teologi, ataupun di dalam konsep yang namanya itu ya, studi kata sudah saya katakan. Oke, kiranya firman Tuhan memberkati kita akan diskusi, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan berikan anugerah untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang sudah mempertemukan kami terhadap kebenaran firman Tuhan, boleh menjadi shalom bagi sesama kami, memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahwa dosa sudah dikalahkan di dalam salib. Kiranya Tuhan memberkati kami, memimpin kami sebagai gereja yang sudah dimenangkan di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.